وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Quran Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Quran Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Quran Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. Quran Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد mumaddadah. Quran Surah Al-Fil terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Taib, itulah tadi adik-adikku sekalian murojaah kita dari Quran surah Al-Adiyat sampai dengan Quran surah Al-Fil. Sekarang kita akan murojaah pada pelajaran yang sudah kita pelajari bersama, yaitu Quran surah An-Nazi'at. Ayatnya 1 sampai dengan ayat 27. Mari kita ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Nah, begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu sampai pada ayat 27 kemarin ya.
Nada yang pertamanya naik pada bagian ayat 27. Terus di ayat 28-nya turun, tapi turun ke sedang maksudnya. Dari yang tadi banaha, nah, begitu kan? Terus fasawwaha. Nah, turun tapi turun sedang maksudnya di sini. Coba kita ulang dari ayat 27. Ada antum. Ada hamzah qat'inya 2, hamzah qat'nya ada 2. Karena memang sifatnya adalah sifat syiddah, maka adik-adik semuanya membaca dengan cara yang benar-benar kuat dan terpisah. Jangan dibaca seperti ini. Antum, antum. Nah, ini namanya ya dibaca dengan keadaan tafsil ya, nggak boleh seperti itu. Tapi dibacanya antum, antum. Nah, begitu ya. Ikhfa'nya ikhfa' aqrab. Antum, tum'a idhar, hal idhar syafawi. Asyaddu, anya syiddah lagi, shinnya adalah tafasyi. Syaddu, asyaddu, bukan asaddu ya. Bukan asaddu tapi asyaddu. Huruf shin di sini dibacanya makhrajnya pada lidah dan di lidah bagian tengah. Sya, ya, sama ja, dan itu satu makhraj ya. Satu makhraj. Ada sya, ya, sama ja. Ini satu makhraj. Kalau kita rasakan lidahnya tidak berubah tempatnya ya. Sya, ya, ja. Cuman bedanya ada yang nempel ke langit-langit mulut yaitu huruf jim ya. Tapi secara keumuman huruf shin ini satu makhraj dengan ya dan jim, yang dia ketika mengucapkan itu hurufnya tidak berpengaruh, artinya lidahnya ini tidak berubah, masih di tempat yang sama. Sya, ya, dan ja. Sya, ya, ja. Nah, di sini juga begitu. Asyaddu, bukan asad. Kalau sa, sin itu satu makhraj dengan zayyun dan sad. Sa, za, so. Sa, za, so. Ini satu makhraj. Artinya ketika mengucapkan huruf-huruf shafir seperti ini, lidah depan ini nggak bergerak. Ya. Sa, za, so. Bedanya kalau so, bagian lidah yang tengah ini digemukkan ke atasnya. Karena memang sifatnya isti'la. Ya, misal bedanya begitu. Asyaddu khalqan idhar halqi amissa alif lam syamsiyah sama. Berhenti di situ, ada waqaf jaiz ya. Ada waqaf jaiz di situ, dan ketika berhenti di situ adik-adik semuanya hendaknya dengan keadaan hukum bacaan yang dinabar. Sama pakai ma ya, pakai gitu ya. Begitu. Itu namanya dalam tajwid namanya nabar. Dan hamzah qat'i ini ketika menjadi sukun arid karena waqaf ikhtiyari, maka salah satu sebab dia dibaca dengan keadaan yang nabar. Sebenarnya bacaan nabar itu banyak, ada beberapa macam. Ini salah satu macamnya. As-sama, begitu ya. Terus dilanjut dengan banaha. Na dan ha itu mat tabi'i. Saya coba ulang.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Begitu ya kurang lebihnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Hati-hati di situ ada hukum bacaan wawu tasydid asli di situ. Jangan dibaca panjang. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kalau bacanya seperti itu maka menjadi lahnun jaliyun. Kesalahan yang berat. Kenapa berat? Karena ada penambahan tanwin, kalau enggak ya nun sukun. Ya, maka menjadikan ya didengungkan. Meski dengungnya bukan dengung bukan idgham bi gunnah, tapi idgham bi gunnah yang kamilah bukan, tapi idgham bi gunnah yang naqis, yang tidak sempurna. Nah, itulah menjadikan kesalahan jali. Lahnun jaliyun. Fasawwaha, nggak boleh ya. Fasawwa. Hawanya mat tabi'i, hanya juga mat tabi'i. Rafa'asam. Nah, yang sering terjadi begini adik-adik. Rafa'asam. Ada fa-nya didobelin dengan cara bertasydid. Padahal di situ tidak ada tasydid. Rafa'asam. Ya, samar ya, tapi ini salah. Bahkan sampai pada tahap jali. Kenapa? Penambahan huruf, fa-nya double. Rafa'a, ya, padahal di situ fa-nya cuma satu. Rafa'a sam. Nah, ini jangan dicari juga. Rafa'asam. Ini diseret. Akhirnya menjadikan seolah-olah ada tasydid atau ada alif lam di situ yang menjadikan dia bertasydid. Nah, ini tidak boleh, teman-teman, adik-adik ya. Samka idhar syafawi, kaha mat-tabi'i. Rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi caranya begitu ya. Wa iltasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa ilta. Huruf ghain, adik-adik jangan dibaca dengan getaran. Wa bukan begitu ya. Wa iltasha. Karena sebagian orang-orang dulu itu seperti huruf ghain yang disukun itu bacanya dengan cara bergetar di bagian tenggorokan ya. Karena memang ini huruf tenggorokan ya, masuk dalam maudhi'ul halq, kelompok atau huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Tapi meskipun begitu, tidak disarankan dengan getaran. Wa bukan ya, tapi wa jadi bisa dilihat mulut saya ini wa kan tasha, ta isti'la, syanya adalah tafasyi sifatnya. Laila matlin, laha tabi'i, wa ikhraja. Nah, di sini baru huruf kha ya. Meskipun ada perbedaan cara membaca, ada yang nggak boleh kotor pokoknya, tapi tetap isti'la. Wa ada bacanya seperti itu. Tapi menurut kami pribadi, bagi yang sudah ahli tidak apa-apa dengan bacaan seperti itu. Tapi bagi yang belum, kami sarankan untuk ada sisi kotornya di situ ya. Apa getaran di situ. Untuk nanti bisa membedakan antara mana ha dan kho. Kan begitu. Bukan wa ahraja nanti jadinya. Kalau memang sudah ahli ya bisa wa
begitu ya, tanpa getaran. Tapi untuk kami lebih ada getarannya sedikit saja, tapi jangan sampai berlebihan. Bukan wa akhraja, wa akhraja. Ini berlebihan. Cukup sedikit saja getaran. Wa akhraja, wa akhraja, wa akhraja. Tapi bagi yang memang sudah mahir, sudah bagus, tidak disertai getaran, tidak mengapa, asalkan di situ menyertakan sifat isti'la. Karena huruf kha ini termasuk huruf yang memiliki sifat isti'la. Wa akhraja, wa akhraja. Bagi yang sudah bisa. Bagi yang belum, silakan sertakan kotor sedikit ya, getaran sedikit. Wa akhraja, wa akhraja, janya adalah syiddah dan tidak dibaca hamas. Kalau dibaca hamas jadi begini. Wa akhraja, wa akhraja. Bukan ya, bukan ja, tapi ja, ja. Jaji, ju, baje, baje, begitu ya, baje. Jaji, ju, bukan jaji, ju. Untuk membedakan sifat hurufnya, bagi adik-adik semua yang mungkin masih kebingungan, jadi kalau huruf jim, itu jangan menyertakan ujung lidah. Kalau menyertakan ujung lidah ini menempel ke langit-langit mulut, bunyinya jadi wa akhraja, ja, ja. Karena apa? Menyertakan ujung lidah menempel ke langit-langit mulut. Harusnya cukup tengah-tengah lidah saja tanpa menyertakan ujung lidah untuk menempel ke langit-langit mulut. Wa akhraja, jajiju, baje, jujanjani, jajina. Nah, misal contoh seperti itu. Bukan jujanjani, jajina. Wah, seperti itu ya. Kan didengarkan juga kurang nikmat ya. Kalau memang salah sifatnya, kalau seperti itu jadinya sifatnya hamas nanti. Wa akhraja, jimnya jadi hamas, jajiju. Padahal sifatnya adalah jahar, terang dia ya, tidak boleh samar. Wa akhrajadhu. Nah, ini ada huruf isti'la lagi. Bu, huruf isti'la ya. Terus di samping itu juga huruf yang tidak dimiliki huruf hijaiyah yang lainnya, yaitu huruf huruf isti'la, yaitu terangkat lidahnya, dan istitalah. Jadi di langit-langit mulut itu dalam keadaan yang menutup langit-langit mulut ya. Wa akhrajadhu, bu, bukan du, duhaha, tapi du. Wa akhrajadhu, du, du, do, di, du, istitalah, terhampar dia, menutupi langit-langit mulut secara sempurna ya, jangan ada celah untuk keluarnya udara di situ. Wa akhrajadhu, du, bukan du, du. Kadang kan ada yang pakai bantuan pipi ini, jadi seolah-olah disimpan dulu, dipompa, baru keluar. Du, du. Nah, bukan. Langsung saja. Du, du. Tidak perlu dipompa dulu pipinya tuh. Keluar, penuh dulu, baru keluar. Du, du. Ada kan begitu ya, dulu kita diajari seperti itu sama guru-guru kita. Nah, ternyata tidak perlu bacaan dengan seperti itu. Ya, yang penting sifatnya terangkat lidahnya. Wa akhrajadhu, du, ya. Bukan du, juga bukan du. Du biasa. Duha, ha, matabi'i semuanya.
Kak Sony akan coba ulang. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Selanjutnya di ayat yang ke-30, wal arda, arda sama ya, ra-nya tafkhim, ba-nya sifatnya istitalah, dia terhampar, meluas. Arda menutupi langit-langit mulut secara sempurna. Ba'da dzalika, ba'in ya sifatnya nih, ba'da dza tabi'i, lika daha tabi'i, ha tabi'i juga atau disebut dengan mad asli. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Naik. Lanjutnya ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ada akhraja, akhraja. Sama ya. Tadi di atas juga sudah ada akhraja. Ini diulang lagi. Akhraja minha, idhar halq. Minha tabi'i. Ma'a mad wajib muttasil. Ha mad tabi'i. Wa mar, ra-nya tafkhim karena sebab mimnya fathah. Wa mar'a tabi'i, ha mad tabi'i. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Begitu ya. Akhraja minha ma'. Nah, di situ ma-nya mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah qat'i. Maka disebut dengan mad wajib muttasil. Wal jibala arsaha. Wal alif lam qamariyah. Ya. Alif lam qamariyah. Jiba tabi'i, la ar. Ra-nya dibaca tafkhim dan juga sesuai daripada sifatnya, yaitu sifat takrir, bergetar, ar, begitu ya. Tapi getarannya jangan lebih dari 3 kali ya. Ar, bukan ar, begitu saja. Sa tabi'i, ha tabi'i. Mata'an lakum, ada mata tabi'i, tanya sifatnya syiddah ya, ma-nya sifatnya tawassut. Alla idgham bila gunnah. Kum wa idhar syafawi. Li'an'a idhar halqi. A tabi'i, mikum, bukan mikum. Karena sifatnya istifal. Kaf itu sifatnya istifal. Sifatnya hamas. Sifatnya syiddah. Itu huruf kaf. Yang terkenal ya. Dari kaf itu sifatnya ada 3 itu. Wali an'amikum. Wali an'amikum. Kum. Begitu ya. Nah, coba adik-adik sekalian, kita coba dari awal tadi di ayat ke-27 ya. Kak Sony akan coba ulang. Antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Bukan wali'an'amikum, tapi an'amikum. Demikian adik-adik yang dapat Kak Soni bagi ilmunya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada adik-adik yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya, Kak Soni persilahkan nih. Silahkan telepon di 0852 9334 8887. Kak Soni ulang sekali lagi dari materi apa yang kita sudah pelajari tadi dari ayat 28, atau mungkin kita ulang satu ayat sebelumnya ya, 27 sampai 33. Barangkali ada yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya, Kak Soni persilahkan untuk menelpon di 0852 9334 8887. Belum? Ya. Jika belum, Kak Soni akan coba ulang dari ayat 1 sekarang ya, sampai ayat 33. Sembari bagi adik-adik mungkin ada yang sudah hafal. Makanya di sini sembari untuk murojaah dan menekankan bagian tajwid-tajwid yang sudah kita pelajari dalam rangka agar tidak terjadi kesalahan yang sama nanti di kemudian hari. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Ya, tayyib. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah dimanapun adik-adikku semuanya berada, itulah tadi pembelajaran kita, tahsin kita dari ayat 27 sampai 33 ya. Kak Soni ulang coba, kalau misal ada yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya, Kak Soni persilahkan di layanan telepon kami di 0852 9334 8887. Wabil khusus pada bacaan yang sudah kita pelajari bersama yaitu An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 atau secara umum di juz amma. Kak Soni persilakan. Ya, belum ada. Baik, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah dimanapun adik-adikku semuanya berada, mungkin pelajaran kita kali ini cukup sampai ini dulu yang dapat Kak Soni sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Siapapun yang mendengarkan tayangan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Sebagaimana tatkala kita baca Al-Quran, kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita atas sebab Al-Quran yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita usahakan untuk menghafalkannya, yang senantiasa kita terus belajar untuk memperdalam ilmu yang terkandung di dalamnya, dan yang paling terpenting berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mudah mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk salurkan donasi Anda untuk